Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yandi Wahyumin, NIM 2010101094, Prodi Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sudahkah berlandaskan konsep welfare state. Jurnal ini konstitusi dengan volumenya 11, nomornya 3, tahun terbitnya bulan September 2014. Baik, kita langsung ke bagian yang pertama, itu ada pendahuluan. Bagaimana telah diamanatkan oleh Founding Fathers dengan Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Dasar Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara kesejahteraan welfare state. Rumusan konsep negara welfare state ini termaksud dalam pembukaan preambule Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah wujud dari niat untuk membentuk negara kesejahteraan welfare state. Rumusan yang sama juga tercermin dalam pasal 27, di mana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta pada pasal 31 yang mengatur pelayanan pendidikan 33 dan 34-nya, di mana kekayaan alam kita harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Welfare state adalah gagasan yang telah lahir lama, dirintis oleh Prusia dan Saksoni di bawah pemerintahan Otto von Bismarck, Kanselir Jerman yang pertama sejak tahun 1980-an. Dalam ensiklopedia Amerika disebutkan bahwa welfare state adalah a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standard of living for every person. Bentuk pemerintahan di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minim setiap warga negaranya. Gagasan welfare state ini juga telah lama diaplikasikan oleh negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, walaupun berbenturan dengan konsepsi negara neoliberal klasik yang umumnya menjadi konsepsi negara maju. Di Indonesia, walaupun konsep negara kesejahteraan welfare state telah direncanakan sejak tahun 18 Agustus 1945 seiring dengan penentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Penerapan konsep negara kesejahteraan welfare state tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2005 melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga masyarakat miskin. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian pembahasan, di mana poin yang pertama itu ada perkembangan paradigma pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat ide segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Masyarakat menjadi sesuatu yang dominan untuk mencapai cita-cita sebagai negara kesejahteraan. Secara substansial harus dibangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan public service yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Pemahaman dan demikian secara tematik merupakan alasan fundamental dari kehendak publik untuk menyusun perangkat hukum dan rangka pembangunan pelayanan publik servant yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan paradigma baru, the new paradigma, perubahan birokrasi dari pangrel menjadi abdi alias pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik akan menjadi sangat penting sehingga masyarakat bisa berperan mulai dari perumusan kriteria pelayanan, cara pemberi pelayanan, mengatur ketertiban masing-masing, mengatur mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik agar dapat secara bersama-sama membangun komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian kita lanjut ke bagian poin yang kedua, itu ada konsepi pelayanan publik yang ideal. Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberian pelayanan aparatur pemerintah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Yang kedua, sederhana, mengandung arti, prosedur, atau tata cara pelayanan. Di yang kedua ada beberapa poin, itu A dan B. Yang A-nya diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kemudian yang B-nya kejelasan dan kepastian, transparan, mengandung arti adanya kejelasan mengenai yang pertama ada prosedur atau tata cara pelayanan, yang kedua persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, yang ketiga unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan. Kemudian yang keempat ada rincian biaya, tarif, pelayanan dan tata cara pembayarannya. Yang kelima ada jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Dan kemudian yang C-nya keterbukaan, mengandung arti, prosedur atau tata cara persyaratan, satuan kerja atau pejabat, penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu, tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Kemudian bagian D-nya efisiensi, mengandung arti satu, persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan yang berkaitan. Yang kedua, dicegah adanya penanggulangan pemenuhan persyaratan dalam hal yang pelayanan masyarakat yang bersangkutan memasyarakatkan adanya kelengkapan persyaratan dan satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang berkaitan dengan ketepatan waktu. Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan dilayani. Kemudian yang terakhir ada adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan atau keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani,
yang senantiasa mengalami tumbuh dan berkembang. Kemudian kita lanjut ke bagian C, itu ada definisi pelayanan publik. Nah, menurut undang-undang tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana diatur dengan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikut ada penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah membentuk organisasi penyelenggaraan. Penyelenggaraan adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggaraan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan bertanggung jawab atas ketidakmampuan penyelenggaraan dalam kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 sekurang-kurangnya meliputi: yang pertama ada pelaksanaan pelayanan, yang kedua pengelolaan pengaduan masyarakat, yang ketiga pengelolaan informasi, yang keempat pengawasan internal, yang kelima penyeluan kepada masyarakat, dan yang terakhir pelayanan konsultasi. Pelayanan publik yang prima excellent merupakan tanda dari kesadaran baru dari pemerintah atas tanggung jawab utama dalam pengelolaan pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat agar pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah dapat lebih memuaskan masyarakat menggunakan layanan, maka perlu perubahan mindset dari seluruh aparatur pelaksanaan pelayanan publik sebagai langkah awal dalam memberikan pelayanan yang prima tersebut. Kemudian ada standar pelayanan publik. Komponen standar pelayanan publik menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, standar pelayanan publik selanjutnya disebut SPP. Merupakan standar pelayanan yang diwajibkan disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Adanya SPP akan menjamin pelayanan minimal yang berhak diperoleh warga negara dari pemerintah. Dengan kata lain, SPP merupakan tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan, dan lain-lain. Sedangkan arti penting SPP bagi daerah adalah: pertama, SPP dapat bermanfaat untuk pembentukan jumlah anggaran yang dibentuk untuk menyediakan suatu pelayanan publik. Yang kedua, SPP dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. Yang ketiga, adanya SPP akan memperjelas tugas pokok pemerintah dan akan merangsang terjadinya checks and balance yang efektif antara lembaga-lembaga eksekutif dan lembaga DPRD. Yang terakhir, adanya SPP akan dapat membantu pemerintahan daerah dalam merasionalisasi dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Yang berikut ada pelayanan publik yang harus gratis. Untuk kebutuhan biaya atau tarif pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan atau masyarakat. Apabila dibebankan kepada masyarakat atau penerima pelayanan, maka penentuan biaya atau tarif pelayanan publik tersebut ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah serta provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dia atur mengenai biaya tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian perilaku pelaksanaan pelayanan publik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Masalah tentang etika dan pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas.
sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik, padahal dalam literatur tentang pelayanan publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan pelayanan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Dalam pelayanan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersonalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang, membuka rahasia, atau mengancam mereka yang mengadu. Sebenarnya pengaturan tentang perilaku atau etika pelaksanaan pelayanan publik dalam undang-undang ini sudah cukup ideal untuk membentuk perilaku pelaksanaan pelayanan publik yang profesional. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut dalam pasal 54 sampai dengan 58 yang mengatur sanksi, tidak satupun ancaman hukum yang bisa diajukan kepada pelaksana pelayanan publik yang melanggar aturan perilaku pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana dituangkan dalam pasal 34 tersebut. Sehingga jika pelayanan melanggar etika perilaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tidak ada sanksi hukum yang bisa dijatuhkan kepada pelanggaran etika pelayanan publik tersebut. Ada pengawasan pelayanan publik. Pengawasan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawasan internal. Dari pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan undang-undang. Sementara pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Menurut pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggaraan berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan penugasan pelaksanaan yang kompeten dan pengelolaan pengaduan, serta berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerimaan pelayanan. Rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam batas waktu tertentu. Penyelenggaraan berkewajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan tersebut. Terakhir, sanksi. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Jika dalam hukum administrasi pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan dalam peraturan tata usaha negara, manakala aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Dalam hal ini diperlukan dalam undang-undang pelayanan publik ini ketentuan sanksi, denda, dan ganti rugi yang harus dijatuhkan oleh atasan penyelenggara pelayanan publik, diatur dalam pasal 54 sampai dengan 57 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang mengatur mulai sanksi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, mungkin cuma itu di bagian pembahasan. Kita lanjut ke bagian penutup. Di poin yang pertama ada kesimpulan. Yang pertama, secara umum konsep penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah cukup bagus. Hanya saja dalam implementasinya masih belum ideal karena konsep yang cukup bagus tersebut belum didukung oleh ancaman hukuman yang tepat dan patut. Misalnya yang ditemukan penulis pada pasal 34 sudah cukup ideal untuk memberikan aturan tentang perilaku pelayanan publik yang profesional. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut dalam pasal 54 sampai dengan 58 yang mengatur sanksi, tidak satupun ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaksanaan pelayanan publik yang melanggar aturan perilaku pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana dituangkan dalam pasal 34 tersebut. Sehingga jika pelaksanaan melanggar etika, perilaku, dan penyelenggaraan pelayanan publik, tidak ada sanksi hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelanggaran
ketika pelayanan publik tersebut. Kemudian yang kedua, meskipun kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam konsep negara welfare state masih belum terwujud melalui penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, karena dalam prakteknya masih banyak terjadi pelayanan publik yang buruk, bahkan diwarnai dengan pengaturan liar, pungli, dan diskriminasi yang kerap kali terjadi. Dan untuk poin yang kedua ada saran. Saran yang pertama, meskipun demikian masih patut disematkan optimis untuk ke depan karena undang-undang tersebut baru 3 tahun ditetapkan dan peraturan organiknya masih beberapa bulan ini ditetapkan. Masih banyak waktu untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Yang kedua, terhadap kelemahan mendasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tersebut, sudah seharusnya untuk dilakukan penambahan sanksi terkait pelanggaran perilaku pelayanan publik yang telah diatur dalam pasal 34 tersebut, sehingga ada keenggangan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang hendak bermain-main dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan. Mungkin cuma sekian presentasi dari saya. Sekiranya kalau ada kata-kata yang salah atau presentasi ini tidak maksimal, saya sebagai personal minta maaf karena tidak kepuasan tersebut. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.